Shalom bagi kita warga jemaat Tuhan yang dikasihinya. Marilah selalu memuji dan memuliakan Allah Tritunggal yang selalu menyayangi kita, mengasihi, memberi pertolongan dan kemenangan bagi kita hingga pada hari ini. Kami memuji Engkau ya Allah Tritunggal yang berkenan mendengarkan dan menolong kami umat ciptaan. Tuhan adalah sumber kasih yang sempurna. Kiranya kita hidup dalam kasih-Nya karena kita telah menjadi umat percaya di dalam Yesus Kristus. Dengan demikian, kita akan menjadi teladan bagi sekeliling kita. Marilah mempersiapkan diri menjadi pelaku kasih yang sempurna. Jadilah pelayan yang penuh kasih seperti seruan topik minggu hari ini. Kita angkat pujian bagi Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Kita bernyanyi. Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia, mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersuka cita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Setelah Trinitatis hari ini, yaitu titah keempat dan artinya. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari.
Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah Kita harus berterima kepada Allah, sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita perlu mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kasih, pada saat ini kami tunduk sujud di hadapan-Mu, karena begitu besar dosa dan pemberontakan kami terhadap firman-Mu. Kami sering berperilaku di luar kehendak-Mu. Kami sering menjadi batu sandungan sehingga kami dicela. Ya Tuhan, kasihanlah kami, dengarkanlah seruan kami, dan kuatkanlah kami untuk melakukan kehendak-Mu. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kasih, ajarlah kami berperilaku yang baik, juga dalam ketekunan dalam menghadapi berbagai kesusahan dan penderitaan. Ajarlah kami melakukan kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, sehingga kasih-Mu sempurna bagi kami, dan dosa-dosa kami Engkau ampuni. Oleh karena itu, berilah kami hati yang tenang, dan hiburkanlah kami manusia yang telah ditebus oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Amin. Kita bernyanyi. Di jagat raya bintang
yang menjadi epistel pada minggu ini tertulis dalam Ayub 38 ayat 1 sampai 11. Marilah kita baca secara responsorial. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Siapakah yang dilakukan keputusan besar terhadap kata-kata yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Di manakah kau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantang? Dan siapakah yang memasang batu kunjungan? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai, Siapa telah membunuh laut dengan pintu ketika membuat keluar dari dalam rahim? ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bedungnya. Ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang pada pintu. Ketika aku berfirman, sampai di sini boleh engkau datang, jangan lewat. Disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halim langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Mari
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Amang Inang, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Firman Tuhan buat kita pada minggu ini tertulis dalam 2 Korintus 6 ayat 1 hingga ayat 10. Demikian bunyinya. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi, sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung derah, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh hidup kami, dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jemaat Korintus sesungguhnya adalah jemaat yang dibangun oleh Rasul Paulus, terlebih ketika seorang kepala rumah ibadah yang bernama Krifus menjadi percaya dan menerima Tuhan Yesus, dan kemudian banyak orang Kristen, orang Korintus yang menerima Tuhan Yesus dan dibaptis. Namun karena Paulus harus berlari-lari memberitakan kabar Injil keselamatan itu ke seluruh penjuru, ke Asia kecil ketika itu, maka Paulus tidak berlama-lama tinggal di Korintus. Dia meninggalkan jemaat Korintus dan berangkat ke Efesus untuk memberitakan kabar keselamatan itu, Injil firman Tuhan. Namun selama jemaat Korintus ditinggalkan oleh Paulus, maka iman jemaat itu semakin surut. Dan bahkan Paulus mengatakan bahwa lalang yang tumbuh di antara gandum itu telah bertumbuh. Paulus menyibaratkan ada lalang yang tumbuh di antara gandum itu telah bertumbuh. Artinya situ jemaat Korintus itu mengalami kesurutan di dalam iman. Terjadi perpecahan, percabulan, tidak tertib, suka mencari-cari perkara,
saling mengadu dan bahkan ke pengadilan orang-orang kafir, dan bahkan ada orang yang berani menolak tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Oleh sebab itulah Bapak Ibu Saudara, Nats ini surat kedua ke jemaat Korintus dituliskan oleh Paulus untuk memperbaiki keadaan di jemaat Korintus itu. Dalam memperbaiki keadaan jemaat Korintus tersebut, Paulus menyapa mereka dengan sabar dan lembut. Paulus menyapa dan menyebut jemaat Korintus itu sebagai teman sekerja. Tuh, Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat 1 tadi dikatakan sebagai teman-teman sekerja. Artinya teman-teman sekerja ini bukan hanya yang telah menerima tahbisan di tengah-tengah gereja, tetapi teman-teman sekerja Paulus ini menyatakan bahwa semua orang-orang yang telah menerima baptisan atau yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus di jemaat Korintus itu adalah teman-teman sekerja dari Paulus sendiri. Atau orang-orang yang percaya di Korintus itu adalah menjadi pelayan-pelayan Tuhan, teman-teman sekerjanya Paulus. Dan sebagai teman sekerja, artinya mereka diajak oleh Paulus untuk melayani, dan pelayanan mereka supaya jangan menyia-nyiakan waktu dan jangan menyia-nyiakan kasih karunia, anugerah dan kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah mereka terima. Kasih karunia, anugerah dan kebaikan Tuhan mereka terima melalui mengutus Paulus untuk memberitakan Injil keselamatan itu kepada jemaat Korintus. Kasih karunia, anugerah dan kebaikan Tuhan yang telah mereka terima itu melalui Injil, melalui keselamatan yang dari diri Tuhan Yesus Kristus yang memberikan pengampunan dosa kepada mereka dan yang memberikan baptisan, keselamatan dan hidup kekal bagi jemaat itu. Artinya itu ketika Paulus memberitakan kabar Injil sukacita itu kepada mereka, mereka telah menerima Kristus, itulah anugerah itu. Mereka dibaptis dan mendapatkan pengampunan dosa dari Tuhan, dan kemudian mereka mendapatkan kehidupan yang kekal. Itulah anugerah yang terbesar yang mereka terima, kasih karunia Tuhan. Karena itu Paulus sekarang mengingatkan mereka supaya jangan menyia-nyiakan anugerah yang telah mereka terima itu. Sebagai orang-orang percaya yang telah diselamatkan Tuhan, mereka harus tetap mengerjakan keselamatan yang telah mereka terima itu. Dan untuk mengerjakan keselamatan itu sekaranglah waktunya. Itu artinya dalam nats ini dikatakan, waktu aku berkenan, kata Tuhan. Sungguh waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sekaranglah waktunya. Jangan menunda-nunda. Jangan marpai tejo 5 menit lagi. Jangan nanti atau kemudian, tetapi sekarang. Karena hari esok itu semua di luar pikiran dan jangkauan kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Karena itu marilah kita menaruh perhatian kita dengan sungguh-sungguh pada apa yang terjadi saat ini. Dan itu menjadi ajakan Paulus kepada jemaat Korintus. Mari menaruh perhatian dengan sungguh-sungguh atas apa yang telah diberikan Tuhan kepada mereka saat ini. Keselamatan, Injil, dan kabar sukacita itu. Keselamatan itu harus mereka kerjakan dengan sungguh-sungguh.
Jangan tunda-tunda. Manfaatkan setiap kesempatan yang ada sebaik mungkin. Karena setiap apa yang kita kerjakan hari ini, itu yang akan kita tuai untuk esok hari. Waktu kita singkat. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Dan kita tidak tahu kapan kita berakhir dari dunia. Karena itu sekaranglah kesempatannya. Dan seperti apa yang kenal kita nyanyikan saat ini, lagu hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Hidup itu adalah kesempatan untuk mengerjakan keselamatan yang telah diberikan oleh Tuhan kepada mereka, kepada jemaat Korintus, dan juga kepada kita saat ini. Kesempatan kita, jangan tunda. Dan setiap orang yang menunda-nunda pekerjaannya, dia akan kehilangan waktu dan dia akan juga mendapatkan kerugian dalam kehidupannya. Pernah suatu ketika saya membaca seorang yang senantiasa menunda-nunda waktu. Seorang pemuda yang bisa kita katakan dia pemuda yang mungkin berkecukupan dalam kehidupannya, dan dia selalu menutup diri di kamarnya, bermain sendiri dengan segala fasilitas yang sudah ada di kamarnya. Ternyata suatu hari ada sesuatu yang terjadi di dalam rumah mereka. Dengan demikian orang tuanya memanggil dia supaya keluar dari kamar. Tapi dia mengatakan, bentar, 5 menit lagi. Karena dia selalu mengatakan itu, orang tuanya menjerit lagi, memanggil. Tapi dia selalu mengatakan, tunggu sebentar, 5 menit lagi. Dan bahkan bukan hanya orang tuanya lagi, asisten rumah tangga mereka juga sudah menjerit, berseru, mengatakan supaya keluar. Tapi dia mengatakan, tunggu sebentar, 5 menit lagi. Dan sudah banyak orang mengatakan cepat keluar, tapi dia mengatakan tunggu sebentar lagi, 5 menit lagi. Dengan tiba-tiba dia melihat lidah-lidah api sudah masuk ke kamarnya, dan dia sudah terperogok di dalam kepungan lidah-lidah api tersebut dan tidak bisa menyelamatkan diri lagi. Dia mati terpanggang dalam kebakaran yang terjadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah akibat dari yang menunda-nunda. Kita sekarang diajak supaya tetap mengerjakan keselamatan itu sekarang waktunya. Jangan menunda-nunda. Dan itulah yang diingatkan oleh Paulus kepada jemaat Korintus juga. Supaya mereka tetap mengingat apa yang telah diajarkan oleh Paulus dan tetap melakukan dan mengerjakan keselamatan yang telah mereka terima, supaya hidup jemaat itu kembali seperti yang dikehendaki oleh Allah. Bapak Ibu Saudara, yang berikut dikatakan supaya mereka senantiasa mengerjakan keselamatan itu. Dan di dalam mengerjakan keselamatan itu, jemaat Korintus dan kita juga sekarang diajar oleh Paulus untuk yang pertama menjadi pelayan Allah yang memiliki integritas dan penuh kasih. Jemaat itu tadi, orang-orang percaya di Korintus itu dianggap oleh Paulus teman sekerjanya. Dan kita juga sebagai orang-orang percaya saat ini, pengikut Kristus, bukan hanya yang sudah menerima tahbisan pelayanan, semua baik yang menerima tahbisan pelayanan dan juga yang belum menerima atau yang tidak menerima tahbisan pelayanan, jemaat awam, semua kita diajak untuk menjadi pelayan yang melayani pekerjaan Tuhan di dunia ini.
dengan memiliki integritas dan penuh kasih, melayani dengan sungguh-sungguh walau harus menghadapi banyak tantangan dan rintangan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus sendiri mengalami banyak tantangan dan rintangan. Kerasulannya diragukan, ia diderai, dihina, difitnah, dicela. Ketika dia mengabarkan Injil keselamatan itu, di perjalanan kapalnya hampir karam dan bahkan terdampar beberapa kali. Kemudian Paulus dipenjara karena Injil Tuhan. Dan ada satu penyakit duri dalam daging Paulus. Itu menjadi penderitaan yang dia hadapi, yang dia alami di dalam memberitakan Injil firman Tuhan itu. Keselamatan yang telah dia terima dari Tuhan Yesus Kristus. Namun demikian dia tetap sabar. Dia tekun, setia dan sungguh-sungguh dalam pelayanannya. Dan itu ditunjukkan oleh Paulus sendiri di dalam setiap pelayanannya. Dia memiliki integritas sejalan kata dan perbuatannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita diajak juga sebagai orang-orang percaya, teman sekerja Allah di dunia ini. Mari menunjukkan integritas diri kita dan benar-benar kita melayani Tuhan dengan penuh kasih. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paulus juga mengajak kita untuk menunjukkan pelayanan yang kuat dan teguh dalam segala keadaan. Ini ditunjukkan oleh Paulus dalam nats kita saat ini. Dia benar-benar menunjukkan dirinya kuat dan teguh di dalam segala keadaan. Baik ketika dihormati dan ketika dihina. Baik ketika diumpat dan ketika dipuji. Baik ketika dianggap sebagai penipu namun dapat dipercaya. Sebagai orang yang tidak terkenal namun terkenal. Sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita. Sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang. Ini yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang yang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Itu menunjukkan kekuatan dan keteguhan pribadi Paulus sebagai pelayan Tuhan. Begitu ragam yang dia terima dalam pelayanan itu. Baik itu nilai-nilai yang positif ataupun nilai-nilai negatif. Banyak perkataan-perkataan yang positif dan perkataan yang negatif yang dia terima. Tapi apapun penilaian orang tentang dia tidak terlena dengan semuanya itu. Baik ketika dia dipuji, dia tidak sombong dan tidak mencari popularitas diri sendiri. Dan juga bahkan ketika dia dihina, dia tidak putus asa dan tidak mundur dari pelayanan itu. Dia tetap semangat. Pelayanannya tidak tergantung kepada penilaian orang lain. Tidak tergantung kepada penilaian dan standar dunia ini. Tetapi pelayanannya fokus kepada Tuhan dan hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita juga di dunia ini sebagai orang percaya, kita diajak supaya teguh dan kokoh dalam pendirian kita. Dan di dalam melakukan hal-hal yang baik, jangan tergantung kepada penilaian orang lain. Tetapi tetaplah fokus untuk melayani Tuhan. Fokus untuk memuliakan Tuhan hidup kita ini.
sehingga kita tidak gampang kecewa, sehingga kita tidak gampang sombong, ataupun sebaliknya kita tidak gampang putus asa dan mundur dalam melakukan hal-hal yang baik. Karena kita tahu Tuhan menempatkan kita di dunia ini bukan secara kebetulan, tapi Tuhan mau pakai kita untuk melayani di dunia ini, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di dunia ini, dan untuk memuliakan Tuhan di dunia ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, teladan yang dilakukan oleh Paulus juga merupakan teladan dan tiruan bagi jemaat Korintus dan bagi kita, orang-orang percaya saat ini, supaya kita tetap memakai waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk melayani Tuhan. Jangan tunda-tunda waktu, jangan tunggu dulu. Apa yang bisa kau lakukan hari ini, lakukanlah yang terbaik bagi Tuhan. Jangan katakan besok, karena besok itu di luar jangkauan dan pikiran kita. Jangan katakan nanti atau kemudian, tapi katakan sekarang, dan siap untuk melakukan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan telah mengutus anaknya Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk memberikan keselamatan bagi kita, untuk mengampuni dosa kita, untuk memberikan kehidupan yang kekal bagi kita. Apa yang kita terima dari Tuhan, sekarang waktunya kita untuk mengerjakan keselamatan itu, untuk memanggil banyak orang menerima keselamatan yang dari Kristus. Sekaranglah waktunya Bapak Ibu Saudara. Jangan tunggu sampai besok, jangan tunggu sampai tua. Hari ini mari persembahkan diri, persembahkan hidupmu untuk melayani Tuhan, melakukan yang terbaik. Apapun yang bisa kamu lakukan, yang terbaik bagi Tuhan. Dan jangan sekali-sekali jatuh kepada penilaian dan standar dunia ini, supaya kamu tidak gampang kecewa dan putus asa. Tapi mari fokus dalam setiap pelayanan kita hanya untuk memuliakan Tuhan, sehingga tidak ada kesombongan, tapi kita akan senantiasa merendahkan diri di hadapan Tuhan, merendahkan hati kita untuk melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagimu Bapa, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, dengan firman-Mu yang mengingatkan kami, sekaranglah waktunya kami akan tetap bergiat dan kokoh teguh untuk mengerjakan keselamatan yang telah kami terima daripada. Ingatkan kami Bapa melalui Roh Kudus, supaya jangan ada satupun di antara kami yang menunda-nunda waktu, karena ketika kami menunda waktu, kami akan kehilangan waktu itu, dan bahkan kami akan mendapatkan kerugian dalam kehidupan ini. Berkati kami Tuhan untuk tetap setia mengerjakan keselamatan kami. Berkati kami untuk tetap setia melakukan atau menunjukkan perilaku kami seturut dengan kehendak Tuhan. Dengan demikian banyak orang yang akan tertarik untuk mengikut dan memuji Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh orang-orang percaya di dunia ini sehingga tetap setia untuk mengerjakan keselamatannya. Berkati setiap jemaat KBP dan secara khusus KBP Sukatari, dan tetap setia untuk melakukan pekerjaan Tuhan, memuliakan Tuhan di dalam setiap perjalanan hidup mereka.
Inilah doa dan permohonan kami. Hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu Amalinang Horas.